warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai penjadwalan mesin njob pada M-mesin secara seri dengan karakteristik 10-2-minimasi Fmax yang merupakan mata kuliah dari sistem produksi. Kami dari kelompok 7, paralel A, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur tahun 2022. Dengan dosen pengampu yaitu Ibu Eni Aliani. Sebelum kami membahas lebih jauh mengenai persoalan ini, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Yang pertama, saya Jenny Sakinakarani Putri, NPM 190-320-10035 sebagai ketua. Saya Gadis Elvira Amanda dengan NPM 190-320-10016 sebagai wakil. Saya Musa Muhammad Akbar, NPM 19-032-01-0009 sebagai anggota. Saya Veraldo Sumartono Putra, NPM 190-32-01-0101 sebagai anggota. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperkenalkan diri. Selanjutnya kami akan membahas mengenai persoalan penjadwalan mesin secara seri dengan karakteristik 10-2-minimasi Fmax. Baik, terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai persoalan yang diberikan kepada kelompok 7, yaitu diketahui suatu job dengan karakteristik 10-2-min Fmax dengan data berikut dengan job 1-10 dengan waktu proses M1 dan M2 dengan M1 berturut-turut 4, 6, 5, 3, 8, 4, 5, 8, 5, 8 dan M2 secara berturut-turut 3, 2, 1, 3, 2, 3, 4, 11, 3, dan 10. Kemudian lakukan penjadwalan dan tentukan max span-nya. Untuk penyelesaian akan dijelaskan oleh partner saya. Silakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan penyelesaian dari persoalan penjadwalan mesin njob pada M-mesin secara seri dengan karakteristik 10-2-min Fmax. Nah, di sini kami sudah membuat tabel yang berisi temin, job, mesin, dan posisi penjadwalan. Sini untuk teminnya kita mengurutkan waktu dari urutan yang paling terkecil sampai yang terbesar. Sini yang pertama teminnya adalah 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 8, dan 8. Dengan masing-masing jobnya, untuk temin 1 berada pada job 3 dan mesin kedua. Untuk temin 2 berada pada job 2 dan mesin kedua. Untuk temin 2 berada pada job 5 dan pada mesin kedua. Untuk temin 3 berada pada job 4 dan mesin 1. Untuk temin 3 berada pada job 1 dan mesin kedua. Untuk temin 3 berada pada job 6 dan mesin kedua. Untuk temin 3 berada pada job 9 dan mesin kedua. Untuk temin 4 berada pada job 7 dan mesin kedua. Untuk temin 8 berada pada job 8 dan mesin ke-1. Dan temin 8 berada pada job 10 dan mesin kedua. Kemudian kita buat penjadwalannya. Di sini untuk mesin yang ke-1 itu penjadwalannya posisinya dari kiri ke kanan, sedangkan untuk mesin kedua posisi penjadwalannya dari kanan ke kiri. Nah, untuk temin 1 job 3 ini karena berada pada mesin kedua, maka posisi penjadwalannya kita jadwalkan dari kanan ke kiri. Berarti job 3 berada pada posisi ini.
Kemudian untuk job 2 ini berada pada mesin kedua, juga dimulai dari kanan ke kiri. Jadi job 2 kita posisikan di sini. Kemudian untuk job 5 di sini juga pada mesin kedua, kita lanjutkan dari kanan ke kiri. Berarti job 5 berada di sini. Kemudian untuk job 4 di sini karena pada job 4 berada pada mesin ke-1, maka posisi penjadwalannya dari kiri ke kanan. Jadi job 4 kita posisikan di sini. Selanjutnya job 1 ini berada pada mesin kedua. Jadi posisi penjadwalannya dari kanan ke kiri. Jadi posisi C1 di sini. Kemudian untuk job 6 di sini pada mesin kedua. Jadi posisi penjadwalannya dari kanan ke kiri. Jadi job 6 posisinya di sini. Kemudian untuk job 9 di sini juga pada mesin kedua. Posisi penjadwalannya dari kanan ke kiri di sini. Kemudian job 7 di sini juga pada mesin kedua. Posisi penjadwalannya di sini C7. Kemudian untuk job 8 karena pada mesin 1, maka posisi penjadwalannya dari kiri ke kanan. Jadi job 8 posisinya di sini di kanan. Kemudian yang terakhir job 10 di sini berada pada mesin kedua. Posisi penjadwalannya di sini. Sehingga kita peroleh penjadwalannya menjadi C4, C8, C10, C7, C9, C6, C1, C5, C2, dan C3. Baik, terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Ganjar dari studi kasus kelompok kami, di mana Ganjar sendiri di sini terdiri dari mesin 1 dan mesin 2. Untuk penjadwalan jobnya sesuai dengan penjadwalan yang sudah dijelaskan partner saya sebelumnya. Untuk mesin 1 dimulai dari job 4, dan kenapa pada mesin 2 terdapat proses yang dimerahkan? Karena pada saat melakukan job 4 pada mesin 1, mesin 2 itu harus menunggu sampai job 4 pada mesin 1 selesai. Maka diberi sebuah proses yang merah itu untuk menunggu. Setelah proses mesin 1 pada job 4 selesai dilakukan, job 4 pada mesin 1 selesai dilakukan, maka job 4 pada mesin 2 dapat dilakukan. Nah, begitu pula pada saat melakukan job 8, di mana pada saat melakukan job 8 ini, pada saat job 4 ini itu masih menunggu, karena job 8 belum selesai dilakukan di mesin 1, maka akan menunggu sebentar sampai job 8 selesai dilakukan di mesin 1, dan setelah selesai, maka job 8 dapat dilakukan di mesin 2, begitu juga sampai seterusnya, sampai seperti di job 5 ini, karena job 5 ini job 2-nya masih menunggu untuk diselesaikan di mesin 1, maka job 2 di mesin 2 masih harus menunggu, karena ini job 2 masih dilakukan. Setelah job 2 selesai dilakukan, maka mesin 2 dapat melakukan job 2, dan begitu juga di job 3. Nah, kalau ini contohnya di job 10 ini, job 10, job 7, job 9. Nah, untuk waktunya itu pada saat mesin 1 menyelesaikan job ini, mesin 2 itu masih menyelesaikan job 8, job 10. Jadi mesin 2 itu dapat melanjutkan prosesnya karena proses job sebelumnya yang ada di mesin 1 itu jobnya sudah selesai semua, maka dapat dilanjutkan semua. Nah, untuk total waktunya sendiri di mesin 1 untuk job 4 sendiri itu 3 menit. Lalu job 4 di mesin 1 dan 2 itu totalnya 6 menit. Lalu ditambah dengan job 8 di mesin 1 jadi 11 menit. Lalu ditambah dengan job 10 di mesin 1 jadi 19 menit. Lalu untuk job 8 di mesin 2 menjadi 22 menit. Lalu ditambah dengan job 7 di mesin 1 sama dengan 24 menit. Lalu untuk job 9 di mesin 1
ditambah menjadi 29 menit. Lalu untuk job 10 di mesin 2 menjadi 32 menit. Lalu ditambah dengan job 6 di mesin 1 menjadi 33 menit. Lalu untuk job 7 di mesin 1 menjadi 36 menit. Lalu untuk job 1 di mesin 1 menjadi 37 menit. Lalu untuk job 9 di mesin 2 menjadi 39 menit. Lalu untuk job 6 di mesin 2 menjadi 42 menit. Lalu untuk job 1 dan juga job 5 di mesin 1 dan mesin 2 menjadi 45 menit. Lalu untuk job 5 di mesin 2 menjadi 47 menit. Lalu untuk job 2 di mesin 1 menjadi 51 menit. Lalu untuk job 2 di mesin 2 menjadi 53 menit. Lalu untuk job 3 di mesin 1 menjadi 56 menit. Lalu untuk job 3 di mesin 2 menjadi 57 menit. Jadi total waktu semua atau max span-nya itu sebesar 57 menit untuk melakukan proses produksi di mesin 1 dan mesin 2. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Terima kasih. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan penjadwalan N-job pada M-mesin secara seri dengan karakteristik 10, (2) min F-max diperoleh urutan penjadwalan yaitu J4, J8, J10, J7, J9, J6, J1, J5, J2, J3 dengan max span sebesar 57 jam. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah membantu pada presentasi kali ini. Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja. Semoga apa yang sudah kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.